Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bersuka cita hari ini, yang percaya bahwa Yesus adalah Raja sumber damai. Bersama-sama berikan kemuliaan tepuk tangan suara selain paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan umat-Mu. Hari ini kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. We always pray for you God. We always worship for you Jesus Lord. We praise your name. We shout your name Jesus. Oh, menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu di depan kami Tuhan. Di sini bersyukur Yesus Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, bersama pujikan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Oh, terima kasih Tuhan. Yakin, oh kami yakin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir bersama dengan segenap umat Tuhan. Nyatakan segenap iman, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Setiap hatiku menyembah.
yakin yang nyata. Kau nyata Tuhan, kau nyata saat ini. Yes. Bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur dengan Tuhan yang dahsyat, dengan Tuhan yang besar, dengan Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh Raya sendiri, we praise you. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh bersuka cita. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Yes. Kau Allah yang dasar dalam kehidupan kami umat di tempat ini. Kau Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi Tuhan, yang menyatakan Tuhan di tempat ini bersama dengan umat-Mu yang rindu menerima Tuhan urapan curahan kuasa dan kasih. Yes. Thank you Lord, thank you Lord. Tuhan
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Tuhan bersukacita, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut Engkau di tempat ini, untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan, untuk menyambut hadirat-Mu Tuhan bersama-sama di tengah kami umat-Mu Tuhan. Oh, berkati setiap kami yang memuji, menyembah, biar menjadi pujian yang terbaik dalam kehidupan kami yang bisa kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama Tuhan katakan, amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat serahkan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Yes. Bersama-sama bertepuk tangan umat Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Yes. Bersama-sama pujikan pujian ini. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bersama-sama dengan iman umat Tuhan nyatakan, oh, kami bersama menyembah Tuhan. Sukacita sudah nyata, bersama-sama bertepuk tangan umat Tuhan. Hey, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Oh, mari siapa di dalam Tuhan. Dan bila kekuatanku, surga nyata, itu bertepuk tangan bersama.
Sebab Allah kita dahsyat berkuasa di tempat ini. Ada amin. Bertepuk tangan bersama-sama Tuhan. Hey, hey. Thank you Lord. Amin. Oh, bersama-sama. Katakan, tak ada, tak bisa kami bandingkan Tuhan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh mendengarkan, mendengar nama Tuhan. Sorak kemuliaan sungguh tak tertanding. Tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhan yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan berkekal. Bertepuk tangan bersama dengan imanmu, katakan perbuatannya yang heran. Yes, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh mendengarkan, mendengar nama Tuhan. Serah kemuliaan. Kemuncul sungguh tak tertanding. Tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan berkekal. Sungguh tak tertanding. Tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan berkekal. Bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Amin. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Jauh melebihi Tuhan dari semua ekspektasi kami, dari penguasa di dunia ini, sebab kerajaan-Mu kekal. Amin. kerajaan berkekal. Hey. Sungguh tak tertanding. Tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan berkekal. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan segala sesuatu buat Tuhan, kita persilakan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord God. Yang bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Yang bersyukur Tuhan, Kau Allah yang ada dan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yes God. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku serahkan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, menambah keagungan. Bersama-sama katakan, Yesus kami sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk katakan Yesus, Yesus, sujud di
Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan membawa kami di bulan yang baru, di bulan kemakmuran ilahi. Tuhan membuat kami menjadi makmur. Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang dikerjakan tangan kami. Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Kami mau memuji Tuhan buat firman-Mu yang selalu memberkati hidup kami. Mari berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, pemulihan pernikahan. Pagi hari ini Tuhan, ulurkan tangan dari surga, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan ekonomi, pemulihan keuangan secara khusus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari Roh Kudus berikan kami hikmat, pengertian, pengetahuan, dan Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, kejayaan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, Amin. amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, bulan ini adalah bulan kemakmuran ilahi. Maka ada satu ayat yang selalu kita bacakan setiap hari, yaitu Ulangan 28. Haleluya, ayat yang ke-12. Ulangan pasal 28, ayat yang ke-12. Tuhan mau Anda dan saya makmur. Tuhan mau Anda dan saya tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan mau Anda dan saya tidak akan pernah berhutang seumur hidupmu. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Ulangan 28 ayat yang ke-12, Tuhan akan membuka bagimu Tuhan akan membuka bagi perbendaharaannya yang melimpah yakni langit, perbendaharaan yang melimpah yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, dan memberkati segala pekerjaan. sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tuhan katakan, engkau dan saya memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Gereja Tuhan, Tuhan mau Anda makmur, Amin. supaya engkau dan saya tidak akan pernah berkekurangan. Itulah sebabnya dalam Ulangan pasal 15 ayat yang keempat, Tuhan menegaskan, tidak ada seorang pun yang miskin. Artinya apa? Tuhan mau Anda dan saya menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang makmur. Dan nanti kita akan belajar apa tujuan Tuhan memberikan Anda kemakmuran ilahi. Ulangan 15 ayat yang keempat. Ulangan 15 ayat yang keempat, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, Maka tidak akan ada orang yang miskin di antara kamu. sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, di negeri yang Tuhan Allah berikan kepadamu. untuk menjadi milik pusaka. Tuhan merindukan agar engkau dan saya bukan sebagai pengembara, bukan sebagai pelarian. Tetapi Tuhan mau engkau dan saya memiliki tanah pusaka yang subur, tanah pusaka yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu gereja Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, Tuhan mau engkau dan saya menikmati semua yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Hanya saja, jangan engkau dan saya berharap kepada kekayaan. Oleh karena itu, kekayaan atau kemakmuran bukan tujuan hidup. Kekayaan, kemakmuran itu, saudaraku, adalah pemberian Tuhan. Ketika engkau dan saya berjalan dengan Tuhan, seperti Abraham mau berjalan dengan Tuhan, seperti Ishak mau berjalan dengan Tuhan, seperti Yakub mau berjalan dengan Tuhan, seperti Ayub takut akan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, maka saudaraku, Tuhan itu menyediakan apa yang mereka perlukan waktu mereka beribadah kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 17, haleluya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, jangan tinggi hati. dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan tidak mau engkau dan saya berharap kepada kekayaan. Amin. Lanjutkan terus. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya Tuhan mau Anda dan saya bulan ini berharaplah kepada Allah dalam kekayaannya. yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi gereja Tuhan, Allah yang memberikan kepada Anda dan saya. Dia Allah yang memberikan kebajikan, Dia Allah yang memberikan kemurahan, Dia Allah yang memberikan kemakmuran kepadamu untuk dinikmati. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku gereja Tuhan, tujuan Tuhan memberikan Anda kemakmuran, yang pertama adalah agar engkau dan saya beribadah kepada Tuhan. Ini harus menjadi poin yang pertama. Saudara gereja Tuhan, jadi tujuan Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah, memberikan Anda kemakmuran adalah agar engkau dan saya mengasihi Tuhan, bukan mengasihi kekayaan. Amin. Bukan bersandar atau berharap kepada kekayaan. Tetapi saudaraku, mengasihi Tuhan yang memberkati Anda, mengasihi Tuhan yang memperkaya Anda, mengasihi Tuhan yang membuat Anda makmur. Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ulangan 11 ayat yang ke-13, jika kamu dengan sungguh-sungguh
kalau Anda dan saya dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu mendengarkan perintah yang Tuhan sampaikan kepadamu pada hari ini, pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu waktu engkau dan saya mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwamu, maka Dia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, perhatikan, Tuhan itu yang memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. hujan awal dan hujan akhir, Akan datang hujan awal, akan datang hujan akhir padamu, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyaknya. sehingga engkau dan saya dapat mengumpulkan gandum, engkau dan saya mengumpulkan minyak, engkau dan saya mengumpulkan anggur. Bahkan saudara perhatikan ayat 15-nya, Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, Tuhan memberikan rumput, saudaraku, haleluya, di padang untuk hewanmu. sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Dan Tuhan berjanji engkau dan saya menjadi makan dan kenyang, tidak mungkin kelaparan. Amin. Tapi perhatikan, ternyata mengasihi Tuhan. Jadi tujuan Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah agar engkau dan saya mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi kemakmuran, bukan mengasihi yang lain, bukan mengasihi hartamu. Tadi jelas bahwa 1 Timotius 6 ayat 17, jangan engkau dan saya, haleluya, berharap kepada kekayaan, tetapi berharaplah kepada Allah yang memberikan kepadamu segala sesuatu untuk dinikmati. Ulangi lagi, 1 Timotius 6 ayat 17. Gereja Tuhan, jangan berharap, jangan taruh pengharapan saudara kepada kekayaan yang besok bisa hilang. Tetapi taruhlah pengharapanmu kepada Allah yang kaya, yang memberikan kepadamu segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan, jangan berharap kepada kekayaan, melainkan pada Allah, melainkan Tuhan mau engkau dan saya taruh pengharapanmu kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita Wow, yang dalam kemakmurannya, kekayaannya memberikan itu kepada saya dan saudara. segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhan memberikan kepadamu segala sesuatu untuk apa? Untuk dinikmati. Haleluya. Jadi poin yang pertama, gereja Tuhan, mari engkau dan saya harus mengasihi Tuhan Allahmu. Dan waktu engkau mengasihi Tuhan Allahmu, gereja Tuhan, itu Anda bisa tunjukkan itu dengan apa? Beribadah dengan segenap hatimu. Maka dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 17, tangan makan penuh. Waktu engkau dan saya punya tujuan, saya mau beribadah kepada Tuhan, maka dijamin tanganmu tidak akan pernah hampa, tanganmu tidak akan pernah kosong. Asal engkau dan saya punya tujuan, saya mau beribadah kepada Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Ulangan 16 ayat yang ke-16, 3 kali setahun 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, ke tempat yang akan dipilihnya, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, amin, pada hari raya 7 minggu, amin, dan pada hari raya pondok daun. amin. Janganlah dia menghadap hadirat Tuhan Jangan dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Gereja Tuhan, Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah. Ketika kau dan saya punya tujuan untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah supaya di tanganmu ada korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Ulangan 16 ayat 17. Ulangan 16 ayat yang ke-17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Gereja Tuhan, ketika kau dan saya punya tujuan, saya mau beribadah kepada Tuhan, tangan makan penuh. Amin. Joel pasal 2:14. Ada berkat yang ditinggalkan oleh Tuhan atasmu, di mana melalui berkat itu engkau dan saya bisa mempersiapkan korban sajian, korban curahan kepada Tuhan Allahmu. Joel pasal 2:14. Yoel 2 ayat yang ke-14. Siapa tahu mungkin dia mau berbalik dan menyesal, mungkin Tuhan itu berbalik dan Tuhan itu mau menyesal, dan ditinggalkannya berkat. Tuhan berjanji dia akan tinggalkan berkat kepada Anda dan saya, menjadi korban sajian dan korban curahan, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu gereja Tuhan, ketika hari ini kau dan saya mengambil keputusan, saya mau beribadah kepada Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Tahun ini saya mau banyak beribadah kepada Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Gereja Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan meninggalkan berkat atasmu, supaya melalui berkat itu engkau dan saya tidak datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa, tetapi engkau membawa korbanmu di hadapan Tuhan sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Joel 2 ayat 14.
Joel pasal 2:14 diulangi lagi. Haleluya. Yoel 2 ayat yang ke-14, siapa tahu? Siapa tahu? Mungkin dia mau berbalik dan menyesal. Mungkin Tuhan itu berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat. Perhatikan, Tuhan meninggalkan berkat. Menjadi korban sajian. Dengan tujuan supaya ada korban sajian. Dan korban curahan. Dan korban curahan. Bagi Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau engkau dan saya mendatangi Tuhan dengan tangan yang hampa. Amin. Tangan yang kosong. Amin. Jadi yang pertama gereja Tuhan. Kemakmuran ilahi. Itu datang kepada orang-orang yang saudaraku mengasihi Tuhan. Mau beribadah kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, Anda harus memilih untuk menjadi pekerja. Ini khotbah saya 2 hari yang lalu. Selama 2 hari saya khotbahkan ini luar biasa. Ketika kau dan saya memilih untuk menjadi pekerja, maka Anda dijamin tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Matius 10 ayat 9 dan 10. Matius 10 ayat 9 dan 10. Matius 10 ayat yang ke-9. Amin. Janganlah kamu membawa emas atau perak. Jangan kamu membawa emas dan perak. Atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai. Jangan bawa baju 2 helai. Kasut atau tongkat. Kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuhan katakan, seorang pekerja patut mendapatkan apa? Upahnya. Jadi kalau Tuhan, engkau jadikan Tuhan itu menjadi bosmu dan Amin. engkau menjadi pekerja di bidang Anda masing-masing, maka ada upah yang Anda terima yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Lukas 10 ayat 2, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tapi Tuhan, saudaraku, mencari orang-orang yang mau, saudaraku, haleluya, menjadi pekerja-pekerja. Lukas 10 ayat yang kedua. Lukas 10 ayat yang kedua. Amin. Katanya pada mereka, Yesus berkata kepada mereka, tuaian memang banyak, Bapak Ibu, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maukah saudara dan saya menjadi pekerja-pekerja untuk tuaian itu? Haleluya. Waktu engkau dan saya mau menjadi pekerja-pekerja untuk tuaian itu, hidupmu akan diberkati Tuhan, bisnismu, ladangmu, tokomu diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Maka dikatakan dalam Injil Matius 24 ayat 14, Injil harus diberitakan. Siapa yang memberitakan? Anda dan saya. Jadi engkau dan saya harus berkomitmen, saya mau memberitakan kabar baik dimanapun Anda berada, di kantor di mana engkau bekerja, ketika engkau sedang berbisnis, berjualan, jangan lupa untuk bersaksi siapakah Yesus. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat yang ke-14. Amin. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Gereja Tuhan. Tuhan mau engkau dan saya memberitakan Injil, supaya Injil kerajaan diberitakan di segala bangsa. Dengan tujuan apa? Agar setiap suku, kaum, dan bahasa diselamatkan. Dan mereka membawa nyanyian yang baru kepada Tuhan. Amin. Wahyu pasal 5 ayat 9. Tuhan mau engkau dan saya terlibat untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Sehingga, saudaraku, dari setiap suku, kaum, dan bahasa, jiwa-jiwa akan datang membawa persembahan, pujian, nyanyian yang baru kepada Tuhan. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Yesus layak menerima kitab gulungan itu. Dan membuka meterai-meterainya. Dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu. Karena Yesus telah disembelih 2000 tahun yang lalu dengan darahnya. Engkau telah membeli mereka bagi Allah. Engkau telah memberikan mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa. Dari tiap-tiap suku, kaum, dan bahasa. Dan kaum dan bangsa. Gereja Tuhan. Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Amin. Dan Tuhan mau Anda terlibat, saudara gereja Tuhan, untuk misi, untuk saudaraku engkau terlibat untuk memberitakan Injil, untuk terlibat menjadi penuai. Perbekalan ilahi akan datang kepada orang-orang yang mau diutus. Perbekalan ilahi akan selalu ada bagi orang-orang yang mau terlibat dalam tuaian jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama. Amin. Itulah sebabnya Yesus bertanya kepada orang-orang yang diutus. Lukas 22 ayat 35-36. Yesus menegaskan, waktu aku mengutusmu, waktu engkau mau melayaniku, waktu engkau mau memberitakan Injil, adakah engkau berkekurangan? Lukas 22 ayat 35-36. Lukas 22 ayat yang ke-35, lalu dia berkata pada mereka, Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika aku mengutus kamu, dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Umat Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Jadi coba Anda renungkan kenapa Anda berkekurangan. Jangan-jangan kau dan saya tidak mau tahu dengan penuaian jiwa-jiwa. Atau kau dan saya tidak pernah memikirkan tentang jiwa-jiwa.
Saudaraku, pikirkan jiwa-jiwa. Anda harus memikirkan bahwa tahun ini minimal 1 jiwa Anda menangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudaraku, Anda harus punya keinginan untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Dalam 1 Tawarik 22, 7 dan 8. Anda harus punya hasrat, saya mau membangun rumah Tuhan. Jadi tujuan Tuhan memberikan Anda kemakmuran adalah agar engkau dan saya, saudaraku punya hasrat atau keinginan, saya ingin membangun rumah bagi Tuhan. 1 Tawarik 22, 7 dan 8. 1 Tawarik 22 ayat yang ke-7 kata Daud pada Salomo. Amin. Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah. Aku sendiri punya keinginan. Punya keinginan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Bagi nama Tuhan Allahku. Bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah. Dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau telah melakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Lanjutkan terus. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Salomo akan lahir bagimu. Dia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Dia akan menjadi orang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya. Aku akan memberikan keamanan kepadanya. Dari segala musuh di sekelilingnya. Dia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Bapak Ibu gereja Tuhan berjanji keamanan akan datang. Amin. Kesejahteraan akan datang. Haleluya. Sentosa akan datang. Amin. Waktu engkau dan saya bangun rumah bagi Tuhan. Saya ulangi. Keamanan akan datang. Amin. Kesejahteraan akan datang. Sentosa akan datang. Waktu engkau dan saya berkomitmen untuk membangun rumah bagi Tuhan. Amin. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Bahkan dalam 1 Tawarik 22 ayat 10, Tuhan akan menegakkan tahtamu. Engkau akan dikokohkan. Dalam 1 Tawarik 22 ayat 10. 1 Tawarik 22 ayat yang ke-10, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Salomo akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan dialah yang akan menjadi anakku. Salomo menjadi anakku. Dan aku akan menjadi bapaknya. Aku menjadi bapa bagi Salomo. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel. Gereja Tuhan, kalau bisnismu ingin dikokohkan, amin. Kalau pelayananmu ingin dikokohkan, kalau karirmu ingin dikokohkan, saudaraku, engkau dan saya harus punya hasrat, saya mau membangun rumah bagi Tuhan. Amin. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena dalam Zakaria 1 16-17, Tuhan mau membangun, saudaraku, umatnya. Zakaria 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Haleluya, haleluya. Zakaria 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Zakaria 1 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Amin. Aku kembali lagi pada Yerusalem. Aku kembali lagi kepada Yerusalem. Dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Rumahku akan didirikan di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman semesta Tuhan. alam. Semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Tali pengukur akan direntangkan lagi di Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah dengan kemakmuran dan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion. Gereja Tuhan, Tuhan mau setiap kota menerima kemakmuran, menerima kesejahteraan, dan Tuhan mau membangun umatnya dengan kemakmuran, dengan kelimpahan. Haleluya. Dan Tuhan mau saudaraku umatnya diberkati secara luar biasa. Haleluya. Saudara umat yang diberkati Tuhan, bahkan dalam Zakaria 1 ayat 14, Tuhan mau bahkan berusaha sangat besar agar umatnya itu tidak biasa-biasa. Gereja Tuhan, pikirkan ini. Amin. Tuhan itu berusaha supaya engkau dan saya tidak hidup biasa-biasa. Amin. Dan itu Yesus telah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, agar hidupmu tidak biasa-biasa, agar engkau dan saya melakukan perkara-perkara yang hebat di muka bumi ini. Zakaria 1 ayat 14. Haleluya, haleluya. Zakaria 1 ayat yang ke-14. Amin. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Malaikat berseru. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Sangat besar usahaku. Amin. Apakah engkau menyadari pagi hari ini bahwa Yesus datang untuk siapa? Untukmu dan untukku. Haleluya. Supaya kau sehat. Amin. Supaya engkau umur panjang. Amin. Supaya engkau diberkati berlimpah-limpah. Amin. Tidak, supaya engkau dan saya tidak akan pernah berkekurangan seumur hidup. Supaya engkau dan saya bukanlah menjadi ekor, tapi engkau menjadi kepala, diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Pikirkan itu gereja Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, waktu Anda dan saya punya kerinduan untuk membangun rumah bagi Tuhan, maka kemakmuran akan datang kepadamu.
Hagai 2 ayat yang ke-8. Barang-barang yang indah-indah Amin. akan datang ke rumah Tuhan. Jadi waktu engkau dan saya terlibat untuk pembangunan rumah Tuhan, sama. Barang yang indah-indah, kekayaan bangsa-bangsa akan datang dan mengalir kepada orang-orang yang punya hasrat untuk, saudaraku, perluasan kerajaan Allah. Hagai 2 ayat yang ke-8. Hagai 2 ayat yang ke-8. Amin. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. sehingga barang yang indah-indah dari segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Pertanyaan saya, siapa yang ada di rumah Tuhan itu? Anda dan saya lah yang ada di rumah Tuhan itu. Haleluya. Artinya gereja Tuhan, bagaimana mungkin engkau dan saya bisa membangun rumah bagi Tuhan yang luar biasa kalau hidupmu berkekurangan? Tuhan mau engkau dan saya makmur, diberkati berlimpah-limpah seperti Raja Daud, seperti Salomo, dengan tujuan agar engkau dan saya membangun rumah bagi Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bukankah dalam Hagai 2 ayat 6 sampai 10? Hagai 2 ayat yang ke-6 sesuai dengan janji Sesuai dengan janji. yang telah kuikat dengan kamu Ada janji Tuhan yang diikat dengan umatnya. pada waktu kamu keluar dari Mesir. Kalau kamu keluar dari Mesir, Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. rohku tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Jangan takut. Lanjutkan terus. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, Oh, sedikit waktu lagi. maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, Aku akan menggoncangkan segala bangsa. sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Barang yang indah-indah dari segala bangsa itu akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Aku akan memenuhi rumah Tuhan dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Gereja Tuhan, Haleluya. kemakmuran itu bukan hasil kerja kerasmu, Amin. tapi kemakmuran itu datang ketika engkau dan saya punya hasrat untuk membangun rumah bagi Tuhan. Amin. Ketika engkau dan saya punya hasrat, oh saya ingin memperluas kerajaan Allah. Bisnismu akan diberkati, tokomu akan diberkati, Amin. ladangmu akan diberkati, karirmu akan diberkati. Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi sehingga kekayaan dari seberang lautan akan datang kepadamu dan engkau diberkati secara dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan. Poin yang kedua, haleluya, engkau dan saya harus membangun rumah. Poin yang ketiga, engkau dan saya harus membangun rumah bagi Tuhan. Harus punya hasrat untuk membangun rumah bagi Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, gereja Tuhan, Anda harus kaya dalam kebajikan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 18. Jadi tujuan Tuhan memberkati Anda agar engkau dan saya kaya dalam kebajikan. Agar engkau dan saya suka memberi. Agar engkau dan saya suka berbagi. Bukan hidup hanya untuk diri sendiri. Amin. 1 Timotius 6 ayat 18. 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Amin. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, Peringatkan agar orang yang menerima kemakmuran tadi berbuat baik. menjadi kaya dalam kebajikan, Supaya orang yang tadi menerima kemakmuran itu harus kaya dalam kebajikan. suka memberi dan membagi, Mereka harus suka memberi dan mereka suka dan berbagi. dengan demikian mengumpulkan suatu harta Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta. sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, Mengumpulkan harta bagi dirinya di waktu yang akan datang. untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu gereja Tuhan, ternyata ada hubungan semakin engkau dan saya makmur di bumi, makmur di surga. Haleluya. Bagaimana caranya itu? Waktu engkau dan saya menggunakan kemakmuran yang Anda terima di bumi ini sebagai taburan Anda untuk menolong banyak orang. Saya ulangi, ada hubungan engkau dan saya menerima kemakmuran di bumi ini dengan kemakmuranmu di surga. Ketika engkau dan saya menerima kemakmuran yang dari Tuhan itu, engkau menggunakan itu sebagai benihmu, engkau tabur itu, engkau layani orang-orang, tolong banyak orang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-10, jangan genggam tanganmu terhadap orang miskin itu, tapi bukalah tanganmu lebar-lebar, maka Tuhan akan memberkati ladangmu, tokomu, bisnismu diberkati luar biasa. Ulangan 15 ayat yang ke-10. Ulangan 15 ayat yang ke-10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Umat Tuhan, kau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Bapak Ibu, jangan berduka waktu engkau dan saya menolong orang. Jangan terpaksa untuk menolong orang. Lanjutkan terus. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau Ternyata waktu Anda memberi kepada orang miskin, itu adalah akses di mana Tuhan memberkati engkau. dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Segala pekerjaanmu diberkati, bahkan segala usahamu diberkati. Amin. Bahkan Alkitab berkata, saudaraku, haleluya, haleluya, dalam Lukas pasal 12 ayat 20, ternyata kalau Anda dan saya suka memberi, itu juga memberikan Anda umur panjang dan sehat.
Saya ulangi, ketika engkau dan saya suka memberi, menolong orang-orang, itulah rahasia engkau dan saya umur panjang dan sehat. Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat yang ke-20, tapi firman Allah kepadanya, Firman Tuhan Allah kepada orang kaya yang bodoh. hai engkau orang bodoh, Hai engkau orang kaya yang pada bodoh. malam ini jiwamu akan diambil daripadamu. Malam ini jiwamu diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Dan apa yang telah kau siapkan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu, inilah yang membuat mengapa ada orang saudaraku, haleluya, tidak mendapatkan umur panjang dan sehat. Karena waktu dia menerima kemakmuran, dia tidak hidup. Dia hanya hidup hanya untuk dirinya sendiri. Maka ada 4 hal yang Anda dan saya harus berhati-hati. Yang pertama, hati-hati dengan dosa ketamakan. Amin. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat yang ke-15, katanya lagi pada mereka, Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. berjaga-jaga dan waspada terhadap dosa ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, Walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. hidupnya tidak tergantung kepada kekayaan itu. Gereja Tuhan, hati-hati dengan dosa ketamakan. Amin. Saudaraku, ada orang saudaraku, sekalipun kayanya berlimpah-limpah, tapi nggak mau memberikan apa? Tamak. Yang kedua, hati-hati dengan kebodohan. Maka mintalah hikmat dari Tuhan, supaya Anda menjadi orang yang makmur. Karena kalau Anda bodoh, Pengkhotbah 10 ayat 15, kerja keras tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak punya pengetahuan. Maka berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan aku hikmat, dijauhkan roh kebodohan, spirit kebodohan daripada kita. Pengkhotbah 10 ayat 15. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-15, jadi payah orang bodoh Jadi payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, melelahkan orang itu sendiri. karena dia tidak mengetahui jalan ke kota. Karena dia tidak mengetahui jalan ke kota. Ini namanya Bapak Ibu, kerja dan kerja-kerja tapi nggak ada hasil. Kenapa? Karena nggak punya pengetahuan. Ulang lagi, haleluya. Pengkhotbah 10 ayat 15. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-15, Amin. jadi payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, Jadi payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. karena dia tidak mengetahui jalan ke kota. Karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Kalau kamu mengetahui jalan ke kota, gereja Tuhan, itu kan sangat menyenangkan. Haleluya. Tapi Anda akan buang-buang waktu kalau Anda tidak punya pengetahuan. Jadi kerja keras tanpa hikmat, itu hanya buang-buang waktu. Kurang keras katakan kerja keras. Kerja keras Tanpa hikmat, hanya buang-buang waktu. buang-buang waktu. Ada banyak orang sudah buang-buang waktu. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan. Maka saya berdoa dalam nama Yesus, mintalah hikmat dari Tuhan supaya engkau diberkati di bulan kemakmuran ini. Amin. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu, kemalasan. Pengkhotbah 10 ayat 18. Saudaraku berdoa, tidak ada satupun umat Tuhan yang malas. Amin. Pengkhotbah 10 ayat 18. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-18, Amin. oleh karena kemalasan Amin. runtuhlah atap, Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. dan oleh karena kelambanan tangan, Oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. bergereja Tuhan. Atap rumah bocor karena malas. Ya, kulkas isinya hanya lampu karena kemalasan. Anak nggak bisa sekolah karena kemalasan. Malas belajar, malas bekerja, malas. Tuhan mau engkau dan saya, mari, engkau harus giat. Karena waktu engkau giat, berkat itu akan datang kepadamu. Terakhir Bapak Ibu, ketakutan. Termasuk ketakutan untuk memberi. Lukas 6 ayat 38. Tuhan mau engkau dan saya, jangan takut untuk memberi. Karena kalau engkau dan saya senang memberi, suka memberi, engkau akan diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat yang ke-38, berilah dan kamu akan diberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, Suatu takaran yang padat, yang baik yang dipadatkan. yang digoncang, Digoncang. dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Yang tumpah keluar dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, saya menutup dengan kesaksian. Seorang ibu, dia berkata, Pak Pendeta, saya puji Tuhan. Intinya, bagaimana ibu ini dapat berkat. Waktu dia mengambil keputusan, di masa yang sulit, dia tetap menabur. Di masa yang sulit, masa yang sukar, saudaraku, dia tetap setia persembahan persepuluhan. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng persembahan persepuluhan, persembahan Amin. sulung, karena itu adalah rahasia gereja Tuhan. Tuhan itu akan memberkatimu secara dahsyat dan luar biasa. Amin. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hambamu, urapi seluruh umatmu. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Nyatakan kemuliaanmu, Tuhan, nyatakan kedahsyatanmu. Berkati seluruh umatmu, biarlah umatmu boleh hidup dalam kemakmuran ilahi. Hidup dalam
penyediaan Allah yang supernatural, penyediaan Tuhan yang tidak terbatas, yang nyata dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Roh Kudus, bekerjalah, nyatakan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Siapkan hati saudara, Bapak Ibu, untuk menerima, haleluya, menerima perjamuan kudus. Saya percaya umat Tuhan, Bapak Ibu gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat, saya berdoa dalam nama Yesus gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan hari kematianmu. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti di tanganmu adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Dan engkau percaya oleh tubuh Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, ada jaminan keselamatan, ada jaminan kemenangan, ada jaminan kesehatan ilahi, ada jaminan kemakmuran, penyediaan Tuhan yang tak terbatas nyata dalam hidupmu. Maka dengan iman dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Mari banyak bersyukur. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah persekutuan dengan darahku. Apakah Bapak Ibu percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Jika engkau percaya, minum itu dengan iman, minum dengan ucapan syukur, haleluya, amin, amin, amin. Ucapkan syukur, dan ucapkan syukur, dan ucapkan syukur. Tuhan, terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Dan terima kasih dan terima kasih. Dan terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Kami percaya tidak ada satu umat-Mu yang sakit lagi. Amin. Semuanya sehat, diberkati Tuhan. Semuanya umur panjang. Dan berkati umat-Mu yang secara khusus berdoa untuk keturunan ilahi. Tidak ada yang mandul. Amin. Tidak ada yang keguguran. Amin. Semuanya pernikahan diberkati. Amin. Tuhan berikan keturunan ilahi. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mengucap syukur, sama-sama kita berkata. Amin. 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 Ya, shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Satu firman yang saya bacakan buat saudara. Haleluya, haleluya. Sebelum kita membawa persembahan kita. Haleluya, haleluya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Siapkan persembahan saudara, dan saya percaya Bapak Ibu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38, demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari tundukkan kepala. Tuhan berkati seluruh umat-Mu dari kota mana, bangsa manapun mereka berada mengikuti ibadah ini secara online. Berkati ladang mereka, toko mereka, bisnis mereka, berkati keuangan mereka. Dan umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan, persembahan sulung, persembahan khusus mereka. Tuhan, tangan-Mu yang memberkati berlimpah-limpah di pagi hari yang luar biasa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata. Amin. 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 Mari bawa persembahan saudara dengan sukacita. Ada nomor rekening Bapak Ibu. Mari bawa dengan sukacita dan percaya waktu Anda memberi dengan sukacita, Alkitab berkata, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan yang menjauhkan belalang pelahak, belalang pelompat, belalang pengerip, dan Tuhan yang membuat pohon delimamu, pohon jaitunmu, pohon anggurmu berbuah dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, jangan lupa minggu depan kita ada ibadah onsite, ya. Minggu ketiga kita ada ibadah onsite tanggal 17 bulan Maret. Silakan bergabung, bertempat di Grand Mansion Menteng Hotel lantai F. Silakan bergabung, saya percaya umat Tuhan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat tangan saudara, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau berlimpah-limpah sukacita dan sejahtera. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Amin. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati berkata. Amin. 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 Shalom.